Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Hilda Maratulatia dengan nomor NIM 214110402175 dari kelas 2 PAIA. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah Filsafat Ilmu dengan dosen pembimbing Ibu Wahyu Purwasi, MPD. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai paradigma konstruktivisme beserta contoh studi kasusnya dan juga analisis berdasarkan aspek ontologi, epistemologi, dan metodologi. Tanpa sejarah maka tidak ada peradaban. Untuk itu, mari kita belajar sejarah paradigma konstruktivisme. Jadi, konstruktivisme pertama kali dikenalkan oleh Peter L. Berger dan Thomas Lackman. Lalu dikembangkan oleh Jas Daley dan rekannya pada tahun 1970-an. Paradigma konstruktivisme dibangun berdasarkan teori yang sudah ada sebelumnya, yaitu konstruksi pribadi atau konstruksi personal oleh George Kelly. Ia menyatakan bahwa orang yang memahami pengalamannya dengan cara mengelompokkan berbagai peristiwa menurut kesamaannya dan membedakan berbagai hal melalui perbedaannya. Lah, jadi sekarang apa sih sebenarnya paradigma konstruktivisme? Yang pertama ada paradigma. Paradigma adalah cara pandang orang terhadap diri dan lingkungannya yang akan mempengaruhi dalam berpikir, bersikap, dan bertingkah laku. Bisa disimpulkan bahwa paradigma konstruktivisme ialah paradigma di mana kebenaran suatu realitas sosial dilihat sebagai hasil konstruksi sosial, dan kebenaran suatu realitas sosial bersifat relatif. Paradigma konstruktivisme dalam ilmu sosial merupakan kritik terhadap paradigma positivisme. Konstruktivisme menganggap subjek sebagai faktor sentral dalam kegiatan komunikasi. Teori konstruktivisme menyatakan bahwa individu menginterpretasikan dan bereaksi menurut kategori konseptual dari pikiran mereka sendiri. Paradigma konstruktivisme mempunyai karakteristik sebagai berikut. Cara pandang terhadap realitas kebenaran diyakini merupakan hasil konstruksi manusia. Hubungan peneliti dan objek penelitian bersifat interaktif dan hasil perumusan ilmu pengetahuan bersifat interpretatif subjektif. Meletakkan peneliti sebagai fasilitator yang memberi alternatif dan kemampuan merekonstruksi setiap pemikiran. Karakteristik tersebut sesuai dengan contoh studi kasus yang saya ambil dari jurnal Altasia volume 2 nomor 3 tahun 2020 dengan judul Edukasi ala dapur tradisional untuk pelestarian warisan budaya dengan penulis Davidescu Kristiana dan Ayu Yunaningsih. Mereka berasal dari Instasi Universitas Langlang Buana. Jurnal ini termasuk pada paradigma konstruktivisme karena di dalamnya memuat ontologi, epistemologi, dan metodologi yang sesuai dengan konstruktivisme. Sekarang kita masuk pada pembahasan ontologi. Jurnal tersebut membahas mengenai edukasi atau penyuluhan ala dapur tradisional untuk pelestarian warisan budaya kepada warga Rajapolo, Tasikmalaya, Jawa Barat, dengan objek penelitian pelestarian warisan budaya yaitu ala dapur tradisional. Subjek penelitiannya sendiri yaitu warga Kecamatan Rajapolo, Tasikmalaya, Jawa Barat. Latar belakang peneliti melakukan penelitian tersebut adalah karena merasa prihatin terhadap eksistensi penggunaan ala dapur di era sekarang ini yang disebabkan perkembangan teknologi, padahal alat dapur tersebut termasuk warisan budaya Nusantara. Jadi, peneliti merumuskan masalah bagaimana sikap warga Rajapolo setelah diberikan edukasi mengenai alat dapur tradisional untuk pelestarian warisan budaya. Kita bergeser pada aspek epistemologi.
Penelitian ini menggunakan teori dan pendekatan fenomenologi yang merupakan bagian dari paradigma konstruktivisme, di mana subjek penelitian akan merasakan atau melakukan kegiatan secara subjektif setelah mendapatkan pengalaman. Nah, pengalaman ini berasal dari edukasi ataupun penyuluhan mengenai pelestarian alat masak tradisional sebagai warisan budaya Nusantara. Hasil tingkah laku dari subjek inilah yang menjadi sentral dari penelitian ini. Nah, yang terakhir adalah aspek metodologi. Pada penelitian ini, peneliti menggunakan metode kualitatif dalam paradigma konstruktivisme, di mana peneliti fokus pada intusif tingkah laku yang nantinya dihasilkan dari edukasi yang dilakukannya. Sebelumnya, peneliti telah melakukan kajian literatur maupun langsung terhadap materi yang akan diedukasikan kepada subjek penelitian. Peneliti menggunakan penyuluhan dan demonstrasi kepada subjek tentang bagaimana manfaat dan urgensi, juga bagaimana penggunaan alat masak tradisional sebagai warisan budaya agar subjek paham dan mengerti mengenai urgensi penggunaan alat masak tradisional. Pada akhirnya nanti, subjek penelitian akan melakukan tindakan yang mereka kehendaki setelah mendapatkan pengalaman dari edukasi yang dilakukan oleh peneliti. Hal tersebut merupakan prinsip dari konstruktivisme di mana ilmu dibangun sendiri oleh subjek. Nah, teman-teman, pembahasan kita sampai di sini dulu ya. Semoga bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Dan maaf bila banyak kesalahan, dan terima kasih.